Saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Kamis tanggal 18 Februari tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-2a. Demikian firman-Nya. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu ketika Tuhan berkenan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara berkenan, apakah orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan itu identik dengan orang-orang yang pandai berkhotbah atau memiliki jam terbang pelayanan yang begitu padat, memiliki karunia-karunia luar biasa saudara-saudara, menjadi penulis buku-buku rohani, ataupun yang dapat berkata-kata tentang kasih Tuhan dengan bahasa yang bagus dan indah di hadapan khalayak ramai? Tentu tidak, saudara-saudara yang terkasih. Tetapi yang berkenan di hadapan Tuhan adalah mereka yang di dalam dirinya ada kasih yang dinyatakan melalui perkataan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-harinya. Hal inilah yang dihidupi oleh Daud. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat ke-22 tambah 36a berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Sampai sejatuh firman Tuhan. Sungguh indah, saudara-saudara. Artinya ia benar-benar meneladani kasih dan di dalam hidupnya. Ketika kita mempraktekkan kasih atau benar-benar hidup dalam kasih, kita akan menjadi kesaksian saudara-saudara dan berkat bagi orang lain. Kehidupan kekristenan tanpa ada kasih di dalamnya adalah sebuah kehidupan yang kosong dan tanpa makna. Yesus diutus datang ke dunia ini untuk menyatakan kasih Bapa yang kekal kepada manusia. Olehnya kita beroleh dan menikmati kasih yang sejati. Dengan kasih Tuhan kita akan hidup di dalam berkat-berkat-Nya, pemulihan, kelepasan, terbebas dari dosa. Karena kasih Tuhan inilah saudara-saudara kita beroleh kesanggupan mengekspresikan sifat Allah yang penuh kasih kepada sesama kita. Karena kasih Tuhan itu saudara-saudara, ya, kita menerima perkenanan dari Tuhan. Artinya walaupun orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang mengaktualisasikan kasih dalam hidupnya, perkenanan Tuhan terjadi bukan oleh karena tindakan kita, perbuatan kita, tetapi karena kasih Tuhanlah kita dikenang oleh Tuhan. Kita tidak mungkin mendapatkan perkenanan dari Tuhan jika kita tidak mendapatkan kasih Tuhan terlebih dahulu. Saudara yang terkasih, kini bukan waktunya lagi bagi kita menjadi orang-orang Kristen yang biasa-biasa, yang hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja. Tetapi kita harus mengejar bagaimana dan melakukan bagaimana kita menjadi orang Kristen yang bisa dipercaya oleh Tuhan Yesus. Beroleh kepercayaan saudara-saudara dari Tuhan adalah sesuatu yang sangat tak ternilai harganya. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan. Marilah kita lakukan setiap kepercayaan Tuhan dengan setia dan penuh ketaatan.
karena tidak semua orang beroleh kesempatan itu, saudara-saudara. Waktu di Danau Genesaret, Simon dan teman-temannya tidak mendapatkan ikan satupun. Yesus kemudian memerintahkan murid-murid untuk bertolak ke tempat yang dalam. Dan saat itu, Simon taat saja kepada Tuhan. Simon melangkah dengan iman dan mujizat itu pun terjadi. Mereka menangkap ikan, saudara-saudara, dalam jumlah yang begitu besar. Artinya, Simon tidak menyanyiakan perkenanan Yesus. Bagi Simon tidak ada kata besok, padahal dia sudah begitu lelah. Dalam Ibrani 10 ayat ke-38, saudara-saudara, dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ini saudara-saudara, artinya bagi anak-anak Tuhan tidak ada kata besok. Selagi ada kesempatan, selagi ada waktu. Melalui sapaan ini, marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan Yesus, janganlah pernah kita sia-siakan perkenanan Tuhan. Ingatlah, kesempatan dan memberi kepercayaan tidaklah selalu ada. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami Tuhan, bagaimana ketika Tuhan berkenan di dalam hidup kami. Bapa di surga, mari Kau menerangkan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap hidup para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga Tuhan ke depan mereka semakin lagi menjadi pribadi yang mampu mempermuliakan nama Tuhan dari setiap kehidupan mereka. Tuhan Yesus, izinkan ketika mereka lemah, Engkau berikan kekuatan. Ketika mereka Tuhan sakit, Engkau berikan kesembuhan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, Engkau berikan jalan keluar. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Hanya kepadamu hamba bermohon dan berserah. Tuhan Yesus yang baik, hamba juga berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu. Begitu juga kepada istri yang juga adalah hamba-Mu. Engkau berkati setiap jemaat kami. Berkati rumah tangga mereka. Berkati Tuhan pekerjaan dan usaha mereka. Terkhusus Tuhan di pagi hari ini, hamba berdoa untuk Bapak Martin Tapu Bolon. Engkau berikan ia Tuhan kesembuhan. Begitu juga kepada Amang Bora yang adalah hamba-Mu Tuhan. Engkau berikan dia hikmat dan bijaksana, sehingga di dalam ujiannya Tuhan, ia mampu menyelesaikan dengan sukacita oleh hikmat yang dari Tuhan. Bapa di surga, setiap jemaat-Mu yang sakit, mari Engkau berikan kesembuhan. Tuhan Yesus yang baik, penuh kasih dan penuh rahmat, pada pagi hari ini juga hamba berdoa untuk setiap keluarga hamba-Mu. Engkau berikan Tuhan kesehatan, Engkau berikan kekuatan, sebagaimana itu aku Mama Ella dan adikku Hermantono. Begitu juga tanteku Tuhan yang ada di Tanjung Pinang. Kiranya Engkau berkenan memberikan kesembuhan buat mereka. Kuasa-Mu sangat luar biasa, tiada mustahil bagi Engkau ya Bapa. Begitu juga Tuhan untuk seluruh keluarga besar hamba-Mu dari Poparan Opuheni, dari Poparan Opu Sumurung, begitu juga dari Poparan Opu Luce. Berkaryalah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Balut bungkus kami dengan kasih-Mu. Sayap-Mu yang penuh kuasa selalu melingkupi kami. Olehnya kami selalu akan berkemenangan. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk istriku dan anak-anakku Tuhan yang ada di Batam. Engkaulah selalu yang berkarya dalam hidup mereka, yang senantiasa memagari mereka, yang selalu menyertai mereka, sehingga Tuhan hidup mereka selalu mampu hidup di dalam Tuhan. Inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini, yang hamba percayakan di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Salam buat kita semua. Salam sehat.